Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Oktawira dan rekan saya Aprianti. Kami dari kelas MTIB akan melakukan presentasi mengenai kepemimpinan pendidikan Islam dengan judul Teori Asal-Usul Kepemimpinan. Selamat menyaksikan. Bab 1, latar belakang masalah. Dalam mewujudkan kepemimpinan yang sesuai dengan konteks budaya dan nilai-nilai Islam, perlu kajian tentang penerapan teori asal-usul kepemimpinan dalam institusi pendidikan Islam. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah apa konsep dasar kepemimpinan, apa definisi model kepemimpinan pendidikan Islam, bagaimana penerapan asal-usul kepemimpinan dalam institusi pendidikan Islam, dan bagaimana korelasi penerapan asal-usul kepemimpinan dalam institusi pendidikan Islam. C. Tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan makalah ini adalah menentukan 1. Konsep dasar kepemimpinan, 2. Definisi model kepemimpinan pendidikan Islam, 3. Penerapan asal-usul kepemimpinan dalam institusi pendidikan, 4. Korelasi penerapan asal-usul kepemimpinan dalam institusi pendidikan Islam. Bab 2. Pembahasan konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sikap dan perilaku untuk mempengaruhi para bawahan supaya mereka bisa bekerja sama dengan baik. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan. Bab 2. Pembahasan. B. Definisi model kepemimpinan pendidikan Islam. Model kepemimpinan adalah pola perilaku yang secara konsisten ditunjukkan dan diketahui oleh pihak lain ketika seorang pemimpin mempengaruhi kegiatan orang lain. Toha 2010. Model kepemimpinan merupakan cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mengkoordinasikan organisasinya. Model kepemimpinan adalah pola yang menyeluruh dari tindakan pemimpin, baik yang tampak secara langsung atau yang tidak tampak oleh bawahan. Penerapan asal-usul kepemimpinan dalam institusi pendidikan Islam. Penerapan teori asal-usul kepemimpinan dalam institusi pendidikan Islam dapat dipahami melalui beberapa teori utama di antaranya. 1. Teori genetis, sifat bawaan dari lahir. 2. Teori sosial, hasil interaksi dengan lingkungan. 3. Teori ekologis, kombinasi bakat alami dan pengalaman yang diperoleh melalui pendidikan dan lingkungan. Kepemimpinan dalam Islam terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat An-Nisa ayat 135, Quran surat Ali Imran ayat 159, hadis riwayat Bukhari nomor 893, Muslim nomor 1829, dan hadis riwayat Muslim nomor 1825. D. Korelasi penerapan teori genetis, teori sosial, teori ekologi terhadap institut pendidikan Islam. Ketiga teori ini membentuk ekosistem pendidikan Islam yang memadukan warisan kultural atau genetis, metodologi pembelajaran aktif atau sosial, dan respons terhadap tantangan global atau ekologi. Integrasi ini menciptakan model pendidikan yang menjaga tradisi sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Untuk menunjang keberhasilan kepemimpinannya, seorang pemimpin perlu mempertajam jiwa kepemimpinannya dengan mempelajari, memahami, dan menerapkan teori-teori yang berhubungan dengan kepemimpinan dengan tetap berlandaskan pada sumber hukum Islam, yaitu Quran dan hadis, sehingga tujuan yang ingin dicapai bisa terwujud dengan maksimal. B. Saran. Perlu pelatihan kepemimpinan berbasis nilai-nilai Islam dan kajian lanjutan mengenai kepemimpinan Islam kontekstual. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.